Kalau itu satu, kenapa disebut kami? Silakan. Saya tanya dulu kepada penanya ini ya. Kata kami itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Jelaskan aja ayat Arabnya. Tidak, saya tanya dulu sama sahabat saya, itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kan itu pertanyaan yang bodoh. Kami itu bahasa Indonesia. Oke, berarti Anda sedang bertanya tentang terjemahan, bukan tentang Al-Quran. Betul? Ya, Nggak tahu. Ini yang buat siapa? Saya tanya dulu, saya uraikan semua nanti. Saya hanya ingin Anda sadari bahwa Anda sedang mempertanyakan terjemahan. Yang dituliskan itu kan bahasa Indonesia. Oke, berarti yang Anda tanyakan adalah terjemahannya kan? Ya, Arabnya Oke, gimana baik. kalau gitu? Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada pengguna bahasa Arab, bukan pengguna bahasa Indonesia. Oke. Ya, di Arab tidak ada kata kami. Jadi Kalau Quran itu cuma buat orang Arab ya? Tunggu dulu, siapa yang bilang begitu? Loh, tadi bilang gitu. Saya katakan Al-Quran diwahyukan kepada bangsa Arab pada masa itu, betul? Oke. Kepada yang bisa bahasanya. Ya udah, kalau gitu kamu yang jelaskan, saya yang dengar. Loh, Silakan Anda jelaskan. Kan Anda yang mau menjelaskan. Al-Quran itu diwahyukan kepada, bukan kepada bahasa kita, bahasa Indonesia. Oke, artinya Al-Quran tidak ada di dalamnya kata kami. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kata nahnu. Nah, bagaimana penutur bahasa Arab mendengarkan kata nahnu? Apakah seperti pemahaman kita tentang kata kami? Tidak. Itu perlu Anda pahami. Nah, artinya bahwa kata nahnu itu bisa merujuk kepada jamak, bisa juga merujuk kepada tunggal. Bagaimana cara mengetahuinya? Ketika kemudian ayat itu bisa dipahami secara utuh, bukan hanya kata kami, bukan hanya kata nahnu. Contoh, ya, lau aradna an nattakhiza lahwal la takhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin. Seandainya kami, kenapa dikatakan kami di sini? Ya, kenapa dikatakan kami di sini? Ini nanti akan dijelaskan oleh ayat yang lain. Di mana dijelaskan? Di Az-Zumar ayat 4. Lau aradallahu ayyattakhiza waladal lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu wallahul wahidul qahhar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan mengambil apa yang dia kehendaki dari apa yang telah dia ciptakan. Berarti kata yang kemudian merujuk kepada kami di situ adalah esensi yang dilibatkan oleh Allah yang adalah ciptaan. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan anak dan istri, ini terjemahannya benar nggak? Benar. Benar. Istri di sini dikatakan apa? Yang mana bahasa Arabnya istri di sini? Ya, makanya saya konfirmasi, ini benar nggak? Kalau istri berarti ada kata zauja. Jadi terjemahannya salah. Bukan salah, ini kan dalam kurung. Pengertiannya di sini adalah teman hidup, oke? Oke. Nah, terus apa lagi yang Anda ingin tanyakan? Hidupnya anak dan istri ya? Ya, Anda boleh pahami seperti itu, silakan. Ini kan terjemahan dari Depak. Merujuk kepada bahasa Arabnya, ada nggak kata istri di situ? Ya, saya nggak tahu. Zauja. Apa Depak salah? Nah, makanya umat Islam itu tidak memahami istri dan anak. Ini berbicara mengenai teman hidup. Berarti Depak bisa keliru ini ya? Bukan keliru. Yang keliru itu Anda. Yang mematok di situ harus ada kata istri dan anak. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, ya, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Dari sisi yang kami ciptakan. Oke? Dari sisi kami yang kami ciptakan, berarti yang diciptakan itu selevel sama Allah. Sekiranya dia mau membuat permainan, selevel sama Allah nggak? Bukan selevel, tidak ada dikatakan selevel di sini. Ketika Al-Quran menerangkan, dikatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Siapa yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam konsep iman Islam? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nah, apakah Malaikat Jibril adalah Allah karena di situ dikatakan kamilah? Bukan. Tidak kan? Nah, padahal Jibril itu datang dari sisi Allah, dari sisi kami. Berarti Allah melibatkan makhluk lain. Manusia kalau mau punya anak, itu harus cari manusia lain nggak? Iya, betul. Iya, memang. Iya.
Bisa nggak manusia dengan kuda? Nggak bisa. Kalau di agama Anda ada sih, saya lihat di gereja dinikahkan dengan binatang ada sih. Panjang lebar saya terangkan. Berarti Allah, apakah dia bisa selevel dengan ciptaannya sehingga dia bisa punya istri dan anak? Dia katakan begini, "Lau aradallahu ayyattakhiza waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Subhana. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Berarti yang diciptakannya ini bukan dirinya. Mengapa dia mengatakan kata kami? Ya, kenapa ada kata kami di situ? Karena dia melibatkan makhluk ini di dalam permainannya. Makanya dikatakan lau aradena. Iya. Sekarang artinya istri dan anak ini maksudnya apa? Mana Itu istri dan artinya anak? Ini adalah penjelasan dari Departemen Agama. Salah Tidak tidak? salah. Sekiranya Allah mau, dia memiliki istri, dia memiliki anak, dia memiliki paman, tante, dan seterusnya. Itu Jangan ditambahin, Bang Juma. Di sini supaya Anda paham. Supaya Anda paham. tidak. Loh, Anda kan memaksakan apa yang Anda pahami. Saya menjelaskan apa yang saya pahami. Di sini yang mengerti Al-Quran siapa? Anda atau Iya. bagaimana? Iya. Dengarkan dulu. Allah menyatakan dirinya, sekiranya dia mau memiliki anak, mau memiliki istri, maka dia mengambil dari apa yang telah dia ciptakan. Salah enggak itu? Sekiranya dia mau. Oke. Berarti istri dan anaknya adalah ciptaannya, betul? Istri dan anaknya adalah ciptaannya. Ya, betul? Nah, Tuhan enggak itu istrinya? Tuhan enggak istrinya di situ? Loh, siapa istri Tuhan dan anak Tuhan? Nah, maka dari itu kan di sini seumpama kami hendak membuat suatu permainan, maka Betul. kami ambil dari apa yang telah kami ciptakan. Betul ya? Iya, kan dari sisinya kan dia yang menciptakan. Berarti sisi kami ini salah ya? Yang benar adalah dari Kan yang menciptakan Allah, yang menghendaki Allah. Berarti yang diciptakan itu dari sisinya. Musa Ya. diciptakan dari sisi Allah, Abraham diciptakan dari sisi Allah, bukan dari sisi mana. Semua Betul. itu dicipta dari sisi Allah. Terus apa yang jadi Betul. permasalahan di sini? Nggak benar, apa memang bego bang? Standby. Kalau memang nggak kelar. Dia menabrakkan pemahaman dia yang bahasa Indonesia dengan kita yang memahami Quran. Di situ masalahnya. Oke, Dan dia sekarang mau begini. mendudukkan kata kami ini, memaksakan kata kami ini layaknya mereka yang punya Tuhan banyak. salah. Sekarang begini, Anda masuk ke dalam kelas, Anda katakan kepada murid-murid, anak-anakku, besok kami akan ke Bandung. Itu satu. Lalu kemudian Anda masuk di kelas lain, Anda mengatakan, anak-anakku, besok kita ke Bandung. Menggunakan kata kita, berarti semua di dalam kelas itu berangkat ke Bandung kan? Kalau kata Ya. kita tadi, kalau kata kami tadi itu siapa aja yang ke Bandung? Nggak tahu. Kami itu Allah bukan? Kami itu Allah, betul. Kalau kami itu adalah Allah, itu kan kata ganti, betul nggak? Iya betul, di situ ada huruf nun, tanda fathah. Oke. Seandainya harakat. Allah hendak membuat satu permainan istri dan anak, tentulah Allah membuatnya dari sisi Allah. Kenapa dikatakan dari sisi Allah? Kenapa? Ya, justru itu yang saya mau tanya, bro. Nah, kan tadi saya sudah jawab, Subaida. Ku jawab di As-Zumar ayat 4. Oke. Karena Allah menciptakan, makanya dikatakan dari sisinya. Betul. Berarti terus? ciptaannya itu bisa selevel sama Allah sehingga. Nah, di sini bisa pelintiran jadi istri dan kamu. anak. Kamu memelintirkan. Masa ciptaan kau setarakan dengan yang menciptakan? Kamu kalau bikin nasi, kamu setara dengan nasi. Oke. Kalau Allah mau membuat istri dan anak, itu setara nggak? Ya kalau ini kan kalau. Dia buat dari ciptaannya, sekiranya dia mau. Iya, standarnya dia. Nah, mau. sekarang kenapa Anda mengatakan dia setara? Satu ciptaan, satu pencipta. Kenapa? Ini Dari mana sekarang otak Anda rusak memang? Dari mana Anda mengatakan yang diciptakan dengan yang menciptakan itu setara? Nenek kiper dari mana yang Jangan sampai ngajarin? ke otak lah, bro. Jangan sampai ke otak lah. Lah memang pertanyaannya Kita begitu. diam-diam. Udah pertanyaannya begitu. Dijelaskan hanya seperti kambing. Tidak dijelaskan, mendengar tapi tidak paham.